Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Buku adalah hasanah ilmu pengetahuan yang terbuka untuk siapa saja masyarakat yang mau membacanya. Dan di perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat ini tersedia banyak buku-buku berharga yang pastinya bisa memenuhi kebutuhan para pembacanya. Pemirsa, seperti biasa hari Ahad pagi di minggu kedua dan keempat setiap bulannya di Masjid Pusdai Jawa Barat ada kajian tematik Islam atau kajian duha. Dan kali ini yang memberikan materi adalah Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSc. Beliau menyampaikan tema tentang membuka pintu barokah langit dan bumi untuk bangsa Indonesia. Selamat mengikuti. Nanti kita bahas bagaimana orang sholat. Orang selama sholat itu kira kita serius, gitu ya. Sok itu ngajarkan ke barudak sholat. Harus sholat, kenapa? Sholat adalah tiang agama. Harus sholat, kenapa? Karena sholat adalah amal yang pertama dihisab. Gitu. Harus sholat, karena sholat adalah kunci surga. Itu betul, ya Bu ya. Tapi untuk anak-anak sekarang tidak cukup. Harus dijelaskan sebagaimana kata Al-Quran. Bagaimana sholat itu memberikan manfaat bukan hanya di akhirat Bu, tapi juga di dunia, sehat lahir sehat batin. Ibu, itu sebenarnya Joshua teh 20-an 30 tahun dan itu ini generasi Z itu generasi milenial. Hah? 20 tahun, 30 tahun? Ya pang sepuna sih 40-an ya? Hah? 40 tahun ya. Tadi pada 70 Bu. Kita akan ada pergantian tahun ya Bu. Bu, orang tuh pergantian tahun Masehi suka dihilangkan. Wacana tong memperingati Masehi, peringati Hijriah saja. Sebetulnya tidak begitu juga sih ya Bu. Hijriah harus dihidupkan. Itu adalah peradaban Islam. Tapi nggak apa-apa, Masehi juga. Tapi jangan hura-hura, ya hura-hura. Nah kemarin tema yang akan kita bahas adalah membuka pintu barokah langit bumi dari Allah untuk bangsa Indonesia. Saya beri contoh kecil dulu Bu ya. Ini bukan barokah di level bangsa, tapi di level keluarga lah ya. Saya beri contoh dulu. Mungkin ibu-ibu juga sama ibu juga mengalami hal itu. Tapi saya ingin menyampaikan contoh ini betapa memang orang tuh Bu sangat memerlukan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita pakai kisah saya Bu ya, kisah pribadi saya Bu. Ayah ibu saya adalah ustadz, pejuang, menghabiskan waktunya adalah untuk Islam dan umat Islam gitu Bu. Dua-duanya begitu Bu. Tapi karena angkatan Pak Harto, angkatan 45, putra itu 12 Bu. Ibu seberapa putra? Empat kiana udah lari Bu, ya Bu. Sepuh kampungku 12 teh Bu, lalu deng mantap ya Bu ya. Pun bapak pun biang 12 tuh putrana, nu aya 11 ya. Tapi karena menghabiskan waktunya, beliau adalah guru agama dan punya SK pegawai negeri, dia dapat gaji. Tapi karena putranya 12 dan menghabiskan waktunya adalah untuk membina umat, antara mendirikan Darul Hikam gitu Bu. Jadi ya hidup kami sangat sederhana, pas-pasan gitu Bu ya. Jadi muntuang teh Bu, asin saguruntul ya Bu ya,
kacang mereka 10 gitu Bu, paling siga daging nanti mendapat suung gitu Bu, lompong ya Bu ya gitu Bu. Makan telur sebulan sekali enggak, dipotong-potong siji telur tuh jadi 12 jalmian gitu Bu ya. Makan daging menang daging kurban gitu loh Bu ya. Tapi kami bahagia, kenapa? Karena ada iman, ada takwa. Tapi walaupun sederhana begitu Bu, kakak yang pertama Bu, bayangkan Bu, di kampung loh tahun 60-an, sekolahnya di sekolah kedokteran loh Bu, tahun 60. Tuh Bu, tahun 60-an mah kedokteran teh sangat eksklusif. Jangankan dulu, sekarang pun kedokteran kan masih mahal Bu ya. Kakak yang pertama Bu di kedokteran. Saya Bu, saya SMP-nya di SMP 5 Bu. SMP 5 Ibu terang Bu ya. Jangankan, ini ada tawan saya Bu Sri Palinter, Balenghar Bu. Turun naik mobil. Ini ada kawan saya Bu Sri nih, dokter juga alumni SMP 5. Jangankan dulu, sekarang pun masih eksklusif SMP 5 itu. Tapi Bu, keluarga kami diajar ngaji di rumah, punten abdi kelas 3 SDW, abdi bisa kitab gundul Bu ya. Sekolah harus di sekolah terbaik, SMP-nya saya SMP 5, SMA-nya SMA 5 Bu ya. Harus ikut pramuka, latihan disiplin, kepemimpinan, keberanian. Harus ikut organisasi ekstra di PII, di HMI gitu Bu. Nah itu Bu, dari kehidupan yang sederhana itu gitu Bu, ayah dua jadi profesor gitu Bu ya, ayah nu jadi dirjen Bu, jadi anggota DPR Bu ya, ada yang jadi kepala dinas Bu, ada yang jadi pengusaha. Padahal dulu gitu Bu, Bu Sri mah pasti, Bu Sri mah orang kaya, sama ke SMP 5 orang miskin Bu. Orang lain Bu turun naik mobil, saya bayangkan Bu, dari Darul Ikam, terang Darul Ikam di Dago ke SMP 5 jalan Jawa Bu, itu saya jalan kaki Bu. Kalau Bu Sri mah pakai totoron sama pakai katun. Kalau Bu Sri mah pakai Famatek sama pakai drill gitu Bu. Kalau orang kaya mah pakai Warrior sama pakai sepatu bata gitu Bu. Teman-teman saya pakai ecolak, Bu Sri masih ingat ke ecolak, sama pakai ransel gitu ya enggak Bu. Tapi yang tadi Bu, yang tadi ya, alhamdulillah tadi sekolah selesai Bu, di ITB, di Unpad, di Gama, di UI, ada yang jadi guru besar, ada yang di kepala dinas, ada yang di ada anggota DPR lagi ya enggak Bu. Saya itu mungkin contoh ya, contoh bagaimana sebuah keluarga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barokah itu penting. Kata orang Sunda, barokah itu seetik mahi loba. Apa kena ya? Seganti milenial mah apa patah Sunda ya enggak? Seetik mahi loba nyesa. Ya bagi loba nyesa kan ya? Seetik mahi loba nyesa. Barokah. Nah kita juga Bu harus mencari barokah itu. Hanya dalam konsep agama ada barokah itu ya. Nah Bu, barokah itu hanya ada jika kita sudah sampai kepada kelas paling tinggi, yakni kelas takwa ya, kelas takwa. Ibu sok ngaos kan? Walaupun pernah dikritik ke Ibu Megawatinya, kantos nguping kebungkur Ibu bang ngaji wae cenah. Ibu sok ngaos, sholat kan Bu ya, bagus, saum bagus, anu umroh sae, sodako Bu. Semua ajaran Islam itu Bu hanya satu tujuannya, agar kita sampai kepada kelas tertinggi, yakni kelas takwa, kelas kekasih Allah ya, yang Allah berikan aneka ragam hadiah. Satu di antaranya hadiah barokah.
Ulah Bu ya, semua ibadah yang kita lakukan, semua ibadah yang ibu-ibu lakukan, tujuannya satu Bu, la'allakum takun, agar jadi orang takwa, jadi keluarga takwa, jadi bangsa takwa. Kalau sudah sampai kelas takwa, maka ibu-ibu kalau pribadi jadi pribadi kesayangan Allah, kekasih Allah. Kalau keluarganya keluarga takwa, jadi keluarga kekasih Allah. Kalau bangsanya bangsa takwa, bangsa kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dipikannya aku wali kota, karena itu yang wali kota. Hoyong di foto yang wali kota. Hoyong kan Bu ya. Mun diulam ku wali kota sumping mah. Sumping pisan. Kenal sang gubernur teh. Hoyong diundang ku gubernur. Kenal sang presiden. Hoyong diundang. Ibu-ibu diundang ku wali kota, ku gubernur, ku presiden. Banggana luar biasa. Segala mau tiasa kulam saminggu nabi ya. Kenapa? Karena diundang oleh wali kota, oleh gubernur ya Bu ya. Berfoto, salaman, selfie, fotonya disimpan di ruang tamu ningsienan. Kenapa? Hanya karena kita dekat, pernah ketemu atau diundang oleh wali kota. Apalagi kalau ibu-ibu jadi orang dekat wali kota, orang dekat gubernur. Senang tuh? Senang Bu ya? Padahal Bu ulah hilap, wali kota, gubernur, presiden mah tiasa mencret ya Bu ya, tiasa kena DB ibunya, tiasa di kantor gubernur balik jadi kasuka miskin, kena KPK. Terus kan Bu, wali kota, presiden, gubernur paling lami oge 2 kali 5 tahun 10 tahun ya Bu nya. Urang bangga kenal jeung wali kota padahal tiasa mencret, urang bangga kenal jeung gubernur padahal tiasa kena DB, urang bangga diundang ke presiden pada presiden oke maot mah presiden maot atuh ya. Bu, jalmi takwa mah, keluarga takwa mah bukan jadi kekasih wali kota, gubernur, dan presiden, tapi jadi kekasih dipikanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Presiden masa negara, gubernur masa provinsi, wali kota masa kota. Allah mah Rabbul ngurus sadaya, ngurus langit, ngurus bumi dengan dalamnya, ngurus semua bangsa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan nasib, yang mengatur rezeki. Pesanten kan eta ka sifat-sifat Allah eta. Hayong jantan kekasih Allah. Nah, syaratnya sederhana Bu. Kalau kita jadi orang takwa, jadi orang takwa. Kalau jadi kekasih Allah Bu, sederhana ya janji Allah untuk orang takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Aku berikan jalan keluar mun aya masalah teh. Sok masalah tara. Anu mentok teh. Aya anu mentok, bahkan bunuh diri ya Bu ya. Aduh, ayeuna bunuh diri luar biasa. Anak SD pun sekarang bisa loncat dari sekolahnya. Banyak yang mentok masalah. Bu, sadayana pangkat, jabatan, uang itu menyelesaikan masalah. Seperti kawan saya Bu, seorang menteri, dia mengatakan lebih baik saya lepas jabatan ini asal masalah saya selesai. Apa Bang masalahnya? Aduh, ini masalahnya adalah anak saya kecanduan narkoba gitu Bu. Ya, tidak semua pangkat, jabatan. Satu lagi Bu, pengusaha. Aduh Pak Sodik, saya lebih baiklah uang saya kasihkan nih. Ada masalah apa Bang? Aduh, ini anak saya yang wanita cenah Bu. Bangor luar biasa gitu Bu. Ya, keluar malam segala macam sudah aku berikan semua gitu Bu. Mungkin ya. Itu Bu salah satu Bu, hati-hati makanan itu. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang lahir dari
barang yang halal, maka cenderung anaknya jadi anak nakal. Itu Bu ya. Mungkin begitu Bu. Nu hiji narkoba wae, anak menteri nu hiji adalah budak awewe Bu, bangor luar biasa begitu Bu. Susah katanya saya mendidiknya. Nah itu Bu, jabatan pangkat tidak selalu bisa menyelesaikan masalah. Orang takwa wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang takwa, orang kekasih Allah, aku berikan solusi jalan keluar dari tiap masalahnya. Yang kedua Bu, kalau Ibu sudah sampai kepada derajat takwa nih, wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang sudah sampai kepada derajat takwa, dimudahkan urusanana budakna hoyong gaduh jodoh, diberi jodoh yang soleh. Anak kita ingin sekolah masuk perguruan tinggi, dimudahkan. Anak kita ingin dapat kerja, dimudahkan. Ibu anu dagang hoyong pajeng dagangnya, dimudahkan. Ibu anu gaduh tempat kos toh hoyong laku, dimudahkan. Ibu ingin jual kebon, dimudahkan. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Saroge ibu hoyong naik pangkatna, dimudahkan. Saroge ibu hoyong mutasi jabatanana, dimudahkan. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Walakum fiha matashtahi anfusukum walakum fiha matadaun. Aku berikan apa yang kalian mau gitu Bu. Asal naon? Asal kita sudah sampai kepada derajat takwa. Hiji deui ya Bu. Ibu pergi rezeki. Wa man yattaqillah yarzukhu min haitsu la yahtasib. Selang-seling bercaliknya bunyi. Barang siapa takwa kepada Allah, aku berikan rezeki dari arah yang tidak terduga gitu Bu. Lamun karyawan rizkina dari gaji, leres kan Bu? Mun pedagang rizkina dari mana? Dari bati. Dari bati, dari keuntungan Bu ya. Tahu ari kalau kita dekat kepada Allah, yarzukhu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki dari arah yang tidak terduga. Kenapa? Karena Allah memiliki jutaan pintu-pintu rizki ya Bu ya. Manu tadi Bu, karyawan pasti gaji natina gaji ya Bu ya, rizki natina gaji. Mun pedagang rizkina tina bati ya Bu ya. Nah lamun Allah mantak itu Bu, min haitsu, dari berbagai sumber saja. Minimal tilu Bu ya kalau kita takwa. Tadi apa tadi? Diberi solusi dari tiap masalahnya, dimudahkan tiap urusannya, dan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Kalau kita jadi pribadi takwa atau keluarga takwa, maka kita Bu harus jadi pribadi takwa, harus juga jadi keluarga takwa. Mun keluarga apa sih Bu, cita-cita keluarga? Hayong jantan naon keluarga teh, doa kita naon? Sakinah mawaddah warahmah. Hilapu sok hilapu, banyak yang lupa Bu, catat baik-baik. Tidak ada sakinah mawaddah warahmah kalau tidak jadi keluarga takwa. Sebatkan dalam Al-Quran ada dua tipe rumah tangga, dua tipe keluarga. Satu tipe keluarga takwa yang harus dicapai agar bisa sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua Bu, tipe rumah tangga disebutkan dalam Al-Quran luar biasa, seperti bangunan di atas tanah yang labil di pinggir jurang gitu Bu, ala safa jufurin harin. Ada dua tipe rumah tangga kata Al-Quran. Satu tipe rumah tangga takwa, yang kedua tipe rumah tangga seperti bangunan di atas tanah yang labil di pinggir jurang. Ada
badai sedikit runtuh, ada hujan sedikit runtuh, pinggir jurang lagi runtuh, nanti nggak bablas bu ke jurang. Nah kita terus nariknya tuh acan teh atas anu badai. Nah bu, kita harus jadi keluarga takwa, harus jadi keluarga takwa agar tadi bu diberi solusi dari tiap masalahnya, dimudahkan urusannya, diberi rezeki, dan terutama tadi diberi sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau keluarga takwa, suaminya takwa, istrinya takwa, anak-anaknya takwa. Sekali lagi mungkin bu ya, keluarga kami itu dulu ya bu ya, saya juga sekarang tidak berani mengklaim. Saya sekarang kan suami, bapak, dan aki gitu bu ya. Saya nggak berani mengklaim bahasa keluarga takwa, tapi saya berani mengklaim kalau keluarga ayah saya anaknya dulu keluarga takwa sih gitu bu. Karena yang tadi dibukakan pintu barokah, diberi solusi. Bayangkan bu, abdi di kampung bisa abis SMP 5 ya bu ya. Di kampung bisa abis SMA 5 bu, bisa masuk Unpad lagi bu, bisa kerja di perusahaan asing loh gitu bu ya nggak bu. Nah ya, maka kita pun harus jadi keluarga takwa. Insya Allah ibu-ibu di dia sudah sampai pribadi takwa. Insya Allah ibu-ibu di dia keluarganya sudah jadi keluarga takwa. Tapi tercekap bu orang teh, tercekap pribadi takwa wungkul, tercekap wungkul keluarga takwa bu, tapi orang oge gaduh kewajiban harus menjadi kebangsa takwa ya. Pribadi takwa, insya Allah ibu-ibu sudah pribadi takwa. Keluarga takwa, insya Allah ibu-ibu sudah jadi keluarga takwa. Tapi kita semua bu harus jadi bangsa takwa. Kenapa? Karena kita juga hidup berbangsa, bernegara ya bu ya. Tidak bisa kan kita hidup hanya keluarga. Di mana di kutub gitu ya enggak? Kutub gak ada negaranya. Tidak cukup kita takwa level pribadi, tidak cukup kita level keluarga saja, kita juga harus bu ikut membangun menjadi bangsa takwa. Untuk apa bu? Ya ayatnya bu ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, apa? Luar biasa, lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ardi. Jika penduduk sebuah negeri beriman bertakwa, pasti aku sudah bukakan semua pintu barokah langit dan bumi. Beruntung tuh bu dibuka pintu untuk pisan. Tak ya bu rupi nama anu jang Indonesia, jang bangsa Indonesia, jang negeri Indonesia belum Allah bukakan pintu-pintu barokah langit dan bumi teh bu. Non buktosna Pak Sodik eta bu, kita negara kaya bu, bukan? Indonesia negara dengan sumber daya alam yang kaya luar biasa. Sok naon teu aya di Indonesia bu? Teri aya, kakap aya, maung aya bu ya. Lautnya kaya luar biasa. Ada kerang, ada terumbu karang. Di sana di bawah lautnya bu ada taman-taman laut ya untuk wisata. Wisata menghasilkan uang tidak? Menghasilkan uang. Hutannya ada kayu macam-macam, ada rotan macam-macam, ada binatang macam-macam, ada burung macam-macam. Ya bu ya, hutannya kaya luar biasa, tanahnya kaya luar biasa. Ada nikel, ada emas, ada perak, ada tembaga, ya bu ya, ada gas, ada minyak. Kaya tidak bu? Kita termasuk salah satu negara yang kaya. Bu, hampir semua kekayaan yang ada di dunia itu bu di Indonesia mah aya bu. Tapi tersadaya nu aya di Indonesia, aya di negara lain ya bu ya. Kita sumber daya alamnya kaya luar biasa. Pertarusannya, nu nganggur aya keneh teu, nu miskin aya keneh teu, nu lapar aya keneh teu. Takunaon bu, cek bahasa agama mas sederhana bu. Allah
belum membukakan pintu barokah langit dan bumi. Bu, surah Allah dina Al-Quran, Bu, minimal aya 2 ciri, Bu, negara yang diberkahi teh. Hiji, at'amahu minju, bebas kelaparan. Urang nu lapar aya keneh, bebas kemiskinan. Nu miskin aya keneh, bebas pengangguran. Nu nganggur aya keneh. Tabu surah Allah anu diberkahi teh, Bu, bebas nganggur, bebas lapar, bebas miskin. Yang kedua, Bu, ciri negara yang diberkahi itu nuka 2, ulah hilap, wa amanahum min khauf, negaranya aman. Cing abin naroskeun, Indonesia sekarang kejahatan meningkat atau turun? Kemarin naon heboh, seorang bapak membunuh seorang paman, membunuh alonya, suami membunuh istrinya, ya nggak, Bu? Ya, mantu membunuh mertuanya, mertua membunuh mantunya, sama-sama besan. Waduh, luar biasa. Taroskeun ka polisi, Bu, taroskeun ka polisi. Indonesia sekarang kriminalitasnya itu meningkat luar biasa. Pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, penipuan, ya, Bu, ya. Apa artinya itu? Artinya Allah belum membukakan pintu barokah langit dan bumi. 2 ciri, Bu, ya. Allah membukakan pintu barokah. 1 tadi apa? Bebas nganggur, bebas miskin, bebas lapar. Yang kedua adalah negaranya aman. Tingkat kriminalitasnya, Bu, ayeuna luar biasa. Pembunuhan, pemerkosaan, perampokan. Aya, aduh nauzubillah, aya bapak-bapak cacat, disable, aya motor, gedung motor dirampok, Bu, ya. Membunuh anaknya, membunuh istrinya. Pemerkosaan juga, hubungan seks juga. Katos nguping anu hubungan seks anak dengan ibu, ya. Wah, begitu, Bu. Itu ada ciri tadi. Allah belum membukakan pintu barokah langit dan bumi. Kenapa, Bu? Karena kata ayat yang tadi, penduduk dan pemimpinnya banyak yang belum takwa. Penduduk dan pemimpinnya belum banyak yang takwa. Maka aku tutup pintu barokah langit dan bumi dengan 2 ciri tadi. Masih banyak penganggur. Ibu kan gede putra, kan? Ibu hoyong putra-putrana nanti majeng langkung ti ibu. Ya makanya, Bu, mungkin jang ibu mah tos cekap, jang abdi jang urang mah, Bu, ya. Kita harus mempersiapkan Indonesia masa depan yang diberkahi oleh Allah. Nah, karena itu, Bu, maka kita harus jadi rakyat yang bertakwa. Tapi tercekap, Bu, rakyat yang bertakwa, kita juga harus memilih pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Dan itu alhamdulillah, Bu, urang mah aya kesempatanana nyaeta dina pemilihan umum, Bu, ya. Itu kesempatan untuk merubah nasib bangsa. Ingat loh, Bu, kita katanya mau masuk ke Indonesia Emas 2045. Nah, bagaimana Indonesia 2045 nasib anak-anak kita, nasib cucu-cucu kita kalau penduduknya tidak bertakwa, terutama kalau pemimpinnya banyak yang tidak bertakwa. Naon cenah bertakwa teh surah Allah, Bu, dina surat Ali Imran ada 5 ciri orang takwa, Bu. Pertama, as-sabirin, orang yang sabar. Naon sabar teh seueur cirina urang canak we hiji. As-sabirin teh adalah yang sabar adalah wanahan nafsa anil hawa, yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Pos menteri, jabatan tinggi, uang banyak, korupsi, artinya tidak bisa menahan hawa nafsu. Maka ibu nanti dalam pemilihan umum perhatikan, ya kumaya jelema teh ya wanahan nafsa anil hawa tidak. Apa namanya itu, Bu? Waduh, sangat matre, sangat bisa hayang segala hayang, ya enggak, Bu?
Apa sih yang takwa yang pertama adalah wanahan nafsa anil hawa, mampu mengendalikan hawa nafsu. As-sabirin yang kedua as-sadiqin bu, jujur amanah. Jadi pejabat tapi korupsi amanah teh. Jadi pejabat tapi memperkaya keluarga sendiri amanah teh. Ya. Jadi pejabat tapi jadi janji amanah tidak? Ya bu, orang takwa itu, pemimpin takwa itu yang kedua adalah as-sadiqin, ya, jujur amanah. Surah Al-Quran, inna nafsa la ammaratum bisu'i, hati-hati hawa nafsumu kendalikan, karena hawa nafsu itu la ammaratum bisu'i, suka membawa kepada kejahatan, gitu bu, karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Satu apa? Satu as-sabirin, yang kedua as-sadiqin, paling ter, yang ketiga al-qanitin, disiplin kepada tugasnya. Tugas menteri ya laksanakan menteri. Bu, di DPR juga banyak yang begitu bu. Ibu hati-hati, calon presiden, calon DPR bu, ada 3 orang yang ke DPR bu. Satu adalah pengusaha-pengusaha, ingin usahanya bertambah gitu bu, maka dia jadi anggota DPR gitu bu, yang dekat dengan menteri, yang dekat dengan presiden. Ibu pasti mau persantan bu, ayah pengusaha, abi jadi saksina untuk jadi anggota DPR, dia bu modalnya 700 miliar, ageng tuh, ageng pisan. Tapi bu, bagi dia tidak apa-apa dibandingkan dengan manfaat bagi bisnisnya gitu bu. Tapi gitu, batu marapat, memang terapat bu, tapi lobby ke menteri-menteri ngelayang gitu, ya nggak bu? Lain wakil rakyat. Ya, abdi nu apal we ya. Diambil DPR, diambil anggota DPR. Satu, banyak orang ke DPR bukan ingin jadi wakil rakyat, tapi jangan memajukan usahanya. Saya disaksi bu, 700 miliar bu dia. Yang kedua bu, ada yang ke DPR ingin gaya, ingin aktualisasi, kasebutah hayang wakil rakyat yang terhormat gitu bu. Abi ambil contoh lah, ada kawan di Jakarta bu, habis 60 miliar gitu bu. Sudah terkenal, sudah kasep, sudah gelis, geus beunghar, hayang gaya, kasebutna wakil rakyat 70 miliar, ageng teu? Ya ageng, atuh mungkin itu bu. Batur rumah sidang, batur rumah kerja, batur rumah debat, dia mah kekelayangan we gitu ya bu ya, teu hadir gitu bu. Nah yang ketiga adalah betul-betul yang ingin jadi wakil rakyat, memperjuangkan nasib rakyat. Abdi bu di DPR bu berjuang 3 hal bu. Satu adalah membela agama. Bu abdi naros ya, pendidikan agama Islam pernah dicoret. Ibu setuju tak agama Islam dicoret? Saya perjuangkan bu Abdullah masuk lagi. Acara Pak Sodik bohong, cek we di DPR. Iman dan takwa masih perlu tidak bu? Pernah dicoret bu. Saya dengan teman-teman kader Islam saya perjuangkan masuk lagi. Bu, ayeuna di DPR untuk masukkan iman dan takwa kena gelut heula gitu bu. Yang ketiga, masih perlu ketuhanan yang Maha Esa, pernah dicoret bu. Saya bu yang berjuang walaupun difitnah, memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa dalam undang-undang gitu bu. Pengadilan tinggi agama periode gitu. Oh, saya memperjuangkan bu, walaupun banyak provinsi-provinsi yang asalnya menolak pengadilan tinggi agama. LGBT, terang LGBT di Indonesia boleh tidak? Tidak boleh? Boleh tidak? Oh bu, saya dulu ketua panjanya bu, ketua panjanya menolak LGBT, walaupun abi degebugan gitu bu, dianggapnya kuno gitu bu. Saya tanya, halal haram masih perlu tidak? Bu, saya bu memperjuangkan kata halal dalam undang-undang pengawasan obat dan makanan. Obat dan makanan harus halal tidak? Saya masukkan bu, obat dan makanan harus halal. Gimana reaksi teman-teman? Waduh bu, masih banyak yang nolak. Tong mawa-mawa halal cenah di Indonesia mah gitu bu. Jadi saya DPR bersatu memperjuangkan agama, memperjuangkan Pancasila. Bu, ada undang-undang yang ditolak bu, karena ada satu pasal, kupingkeun, undang-undang ada yang ditolak karena ada 2 pasal yang Islami, Pancasilais. Pasal pertama adalah punten dia bagi orang yang beragama, benar tidak? Anak
ikut agama orang tua. Cek anu beragama, betul tidak? Bu, ditolak Bu di DPR ayeuna mah, tong mau bawa agama cenah budak mah antep agama nama kumaha manehna gitu Bu. Itu bertentangan dengan hak asasi manusia anak gitu Bu, sampai undang-undang itu batal. Padahal saya Bu Sodik Mujahid inisiatornya. Yang kedua punten kayak ibu ya, masih setuju tuh? Kepala rumah tangga adalah suami dan suami adalah laki-laki, setuju kene? Gitu Bu. Ayeuna di DPR banyak yang tidak setuju. Kepala rumah tangga mah teu kudu lalaki lah, awewe ge bisa gitu Bu. Dengan semangat gender. Jadi abdi Bu di DPR teh kahiji membela agama, membela Pancasila. Luka dua Bu, abdi DPR teh Bu membela rakyat kecil. Itu saya bela rakyat kecil, termasuk guru honorer. Bu punten dia, sanes ngagulkeun. Saya Sodik Mujahid, abdi banyak menginisiasi budak kudu kitu wakil rakyat Bu ya. Saya menginisiasi revisi undang-undang ASN. Yang dengan itu ada P3K. Udah nggak P3K? Konsep baru. Jadi tenaga-tenaga honorer Bu, tenaga penyuluh pertanian honorer, tenaga kesehatan honorer, guru honorer bisa diangkat jadi pegawai negeri P3K. Sudah saya buat Bu undang-undangnya. Mung hanjaka karena Covid kamari uangnya belum ada, tapi uangnya sudah ada gitu Bu. Itu pembelaan saya kepada tenaga honorer itu Bu. Aya nu guru agama tadi dia. Oh bukan tos Bu, guru agama ke abdi sumping aya sebarebuna. Kenapa? Karena ditunggak 6 bulan honor guru agama teu kaluar itu Bu. Satemui Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, satemui Bapenas. Alhamdulillah Bu, akhirnya bisa cair. Itu adalah bagian dari perjuangan saya membela rakyat kecil. Satu, membela agama Pancasila, yang kedua membela rakyat kecil, yang ketiga Bu membela, menjaga jangan sampai kekayaan Indonesia diambil oleh orang lain ya Bu ya, orang asing ya Bu ya. Nanti anak cucu kita tidak kebagian. Jadi kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang takwa. Yang pertama as-sabirin, mengendalikan hawa nafsu, as-sadiqin apa? Jujur amanah, al-qanitin disiplin, al-munfikin peduli. Peduli kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada Allah, ponakan, uak, bibi, peduli kepada tetangga. Mun pemimpin tentu pedulinya kepada rakyat. Jangan sampai pemimpin tapi korupsi, memperjuangkan hanya diri dan keluarganya. Al-munfikin. Opat ya, as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-munfikin. Yang terakhir Bu, orang takwa itu adalah al-mustaghfirin bil ashar. Orang yang biasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, teu ngarasa bener wae, teu ngarasa bener sorangan, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama manusia. Itu 5 ciri orang takwa, 5 ciri pemimpin takwa. Nah sekali lagi Ibu, kita tidak cukup takwa secara pribadi, tidak cukup takwa secara keluarga. Kenapa? Karena kita hidup berbangsa, bernegara. Kita juga harus berusaha agar bangsa kita bangsa takwa, supaya Allah bukakan semua pintu barokah langit dan bumi. Jangan sampai kejadian di negara Indonesia, negara agraria, tapi beras mahal, Ibu ya. Jangan sampai di negara kita tapi minyak mahal. Jangan sampai negara kita, negara agraria, cabai mahal, ya Bu ya. Jangan sampai negara kita, negara maritim nih, Ibu ya, mute. Dulu kita pernah kesulitan garam, Ibu ya. Kan aneh, orang negara kelautan tapi garam tidak ada. Jangan sampai tadi negara kaya tapi banyak pengangguran. Jangan sampai negara kaya tapi banyak yang miskin. Jangan sampai negara kaya tapi masih banyak yang lapar. Kenapa? Karena Allah tutup pintu barokah langit dan buminya. Kenapa? Karena penduduk, terutama pemimpinnya, belum banyak yang takwa sejati.
Insya Allah orang sebagai penduduk mah geus takwa, tapi tercekap penduduknya, terutama pemimpinnya. Dan kita beruntung, kita telah memilih cara demokrasi. Ada waktu untuk mengganti pemimpin 5 tahun sekali lewat pemilihan umum. Ira pemilihan umum teh naon anu dipilih di pemilihan umum Februari 1 memilih presiden. Yang kedua memilih DPR pusat. Yang ketiga memilih DPRD provinsi. Yang keempat memilih DPRD kota. Yang kelima memilih DPD. Terang tugas presiden ya mengambil keputusan. Tugas DPR terang membuat undang-undang. Kalau kita undang-undang, di sekolah ada aturan, di masjid ada aturan, di jalan ada aturan, di puskesmas ada aturan kan Bu ya? Di bandara ada aturan, aturan negara namanya undang-undang. Penting deh dibuat oleh DPR. Hati-hati milih presiden, milih DPR juga. Yang kedua tugas DPR itu adalah Bu menetapkan program dan anggaran. Di sekolah ada anggaran sekolah Bu ya. Di pasar ada anggarannya. Di rumah tangga alit-alitan lah Bu ya, ada anggaran Bu ya. Penerimaan sekian kan belanja sekian. Yang menetapkan program dan anggaran itu adalah DPR. Penting deh. Nah, yang ketiga tugas DPR itu adalah mengawasi kinerja pemerintah. Nah kita ibu-ibu sekali deui kita ingin dimudahkan urusan kita, hayong kan? Kita ingin diberi jalan keluar dari tiap masalahnya. Kita ingin diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Syaratnya kita harus jadi orang takwa. Kita ingin jadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Syaratnya kita jadi keluarga takwa. Kita ingin bangsa kita juga bangsa takwa. Dibukakan semua pintu barokah langit dan bumi. Jangan sampai negara kaya tapi yang miskin masih banyak. Jangan sampai negara yang rukun-rukun, yang baik-baik begini, sopan-sopan begini, tapi kejahatan meningkat. Kenapa? Karena Allah tutup pintu barokah langit dan bumi. Maka kita penduduknya harus jadi penduduk takwa, pemimpinnya juga harus jadi pemimpin takwa. Kita pengintan ibu-ibu, alhamdulillah orang tiasa tepang silaturahmi. Ulah hilap tadi bersyukur ke Allah kesehatan. Ulah hilap orang bersyukur ke Allah karena kita ada hidayah. Tapi kita tidak cukup dengan doa saja, kita harus berikhtiar, terutama untuk masa depan anak-anak kita. Harus lebih takwa dibanding kita, harus lebih maju dibanding kita. Maka tadi kita berusaha agar negerinya dibukakan pintu barokah langit dan bumi. Cekap panginten sakitu. Dari Perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat, saya Irma Rosliani dan kru liputan Muhammad Sufikar, Ning Anjani dan Juliani Saipa melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.